Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis, 5 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan penghancuran posisi militer Ukraina oleh serangan drone pasukan khusus selatan. Dengan bantuan drone, pasukan Putin mendeteksi pergerakan prajurit musuh di sebuah bangunan. Tanpa pikir panjang, drone FPV dari Angkatan Bersenjata Rusia meluncur menghantam bangunan tersebut. Hasilnya bisa terlihat dalam rekaman. Bangunan tersebut seketika meledak dahsyat usai dihantam drone peledak Rusia. Tidak diketahui pasti berapa korban jiwa dalam serangan ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Inilah rekaman detik-detik tentara Ukraina terkena serangan drone mereka sendiri. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Kamis, 5 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara Ukraina yang menyerah dengan mengangkat tangan ke drone militer Rusia. Merasa aman, tentara Ukraina tersebut terlihat berjalan santai. Namun tak lama berselang, sebuah drone dari Angkatan Bersenjata Ukraina tiba-tiba datang kemudian menyerang tentara tersebut. Hingga video ini beredar, berbagai tanggapan diberikan warganet. Ukraina setiap harinya terus alami kerugian yang ditimbulkan oleh pasukan Vladimir Putin. Seperti yang terlihat dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial Telegram pada Kamis, 5 Desember 2024. Kendaraan lapis baja Ukraina yang tengah sibuk menembaki rumah-rumah sekitar tak menyadari akan hadirnya drone FPV pasukan Rusia. Tanpa pikir panjang, operator drone Rusia langsung melayangkan serangan ke tank Angkatan Bersenjata Ukraina. Tak diketahui pasti berapa banyak korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi di Kursk tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia tak henti-hentinya melayangkan serangan ke peralatan militer Ukraina. Hal itu dibuktikan dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial Telegram pada Kamis, 5 Desember 2024. Angkatan Bersenjata Rusia memamerkan sejumlah kendaraan militer Ukraina yang rusak dan hancur. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kendaraan lapis baja American International Max Pro, kendaraan tempur infanteri CV-610 Swedia, tank T-Sangkut 4PV, pengangkut personel lapis baja M113 Amerika, dan senjata self-propelled 122 mm 2S1 ke Vostika. Peristiwa ini tentunya membawa kerugian besar dari kubu Ukraina. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia merilis rekaman detik-detik kehancuran gudang dan benteng tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 4 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran gudang dan benteng Ukraina di Kurakovo. Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia dengan menggunakan senjata D-74 berhasil menghancurkan depot amunisi tentara Ukraina di Kurakovo. Tak hanya itu, bahkan personel di benteng-benteng yang ditemukan juga diklaim sukses dihabisi.
Serangan artileri yang kuat menimbulkan kerusakan signifikan pada militer Ukraina. Pasukan Rusia pun mengklaim dapat memperkuat kendali atas wilayah yang dibebaskan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan soal kondisi geopolitik yang terus memanas di sejumlah belahan dunia, terutama di Eropa. Prabowo menyinggung hal itu saat memberikan sambutan pada sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 4 Desember 2024. Dalam kondisi penuh ketidakpastian di mana hitungan sekarang adalah di Eropa terjadi kurang lebih 17% kemungkinan perang nuklir. Ini pengamatan pakar-pakar di Eropa, kata Prabowo. Kemungkinan adanya perang nuklir tersebut muncul karena negara-negara barat telah mengizinkan penggunaan peluru-peluru jarak jauh dalam menyerang Rusia. Hal itu kemudian dibalas oleh Rusia yang mengizinkan penggunaan senjata mutakhir untuk membalas serangan tersebut. Jadi saudara-saudara, dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana hitungan sekarang adalah di Eropa terjadi kurang lebih 17% kemungkinan perang nuklir. Ini pengamatan pakar-pakar di Eropa. Karena negara barat mengizinkan peluru-peluru jarak jauh mereka menyerang Rusia. Rusia sekarang mengatakan dia boleh menyerang negara-negara barat menggunakan senjata-senjata yang paling mutakhir. Belum Timur Tengah, belum di Asia, Taiwan dan Korea Utara. Kalau tidak salah tadi malam pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat di Korea. Jadi saudara-saudara, marilah kita jangan terlalu lengah, jangan terlalu santai. Kita non-blok, kita tidak memihak, kita menghormati semua negara. Itu maunya kita. Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa serangan pesawat tak berawak Rusia semalam menyebabkan kota Ternopil di baratnya tanpa aliran listrik, seminggu setelah sebagian besar kota dan wilayah sekitarnya kehilangan aliran listrik akibat serangan Moskow. Ternopil adalah sebuah kota besar di Ukraina Barat, sekitar 220 km sebelah timur Polandia yang merupakan anggota NATO. Peringatan serangan udara di wilayah Ternopil di mana kota Ternopil menjadi pusat administrasinya berlanjut selama kurang lebih 2,5 jam dimulai pukul 23:30 pada Senin 2 Desember 2024 lalu. 1 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan pesawat tak berawak Rusia di kota Ternopil kemarin pagi waktu Senin.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.